Dan Mandau ini unik. Kira-kira di dunia ini senjata Mandau ini paling unik. Kenapa jadi paling unik? Kayaknya bila dicabut tuh matanya terbalik. Nah, coba contohnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pulang lawan ulun Pak Kacil ini. Apa kabar pian? Pula Mamarina Wandang Sanak Barataan. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Lagi garing, mudah-mudahan lakas ampih, lakas wigas, lakas sembuh. Nang lagi berusaha, bagawi, berdagang, ataupun aktivitas nang lainnya, mudah-mudahan barajakan aja kita beratan, rezeki yang berkah dan berlimpah. Kemana kita berlala hari ini? Nah, hari ini Sabtu malam Minggu tanggal 22 Agustus 2026. Nah, kita hendak ke makam Sultan Suryansah. Nah, ada apa di situ? Nah, hari ini ada pameran benda-benda pusaka, senjata-senjata khas Kalimantan ya di situ. Nah, malam ini ada pameran nih. Nah, pameran kah apakah kayak itu? Nah, ada paham Pak aja rame di situ. Nah, kita boleh lihat di sana lah. Nah, ada apa aja di situ? Nah, umpat ditaruh video Pak Kacil di sampai untung sampai habis, jangan berkejipan. Pak Kacil Didin, balalah terus. Nah, nang belum subscribe, like, comment, share video-video Pak Kacil dibantu dulu lah. Di subscribe, di like, di comment, di share. Nah, lonceng notifikasinya juga dinyalai. Nah, supaya ada video hanyar nyaman berbunyi. Nah, ketahuan ada video hanyar kah? Nah, dah. Nah, kita parah lagi sampai lawan makam. Nah, sampai ke makam Sultan Suryansah. Nah, di kawasan Huen Utara, nah, Banjarmasin Utara. Nah, kurang lebih 150 meter lagi lah sampai kita. Nah, itu sudah kelihatan. Kalau siang sebenarnya sudah kelihatan, karena malam ini ada tapi kelihatan bang. Nah, kita sambil beli lihat di situ, nah kayak kisahnya, ya, kita ke makam Sultan Suryansah. Nah, sampai ke makam Sultan Suryansah, kita boleh lihat nih nah apa ke anunya di sini ke apa aja orang tuh tadi aktivitasnya apa nah. Nah, di mana kita parkir nih? Mandak kendaraan di mana nih? Parkir. Sini kau aja lah. Nah, ini bisa jadi kunci bahu. Oke. Nah, jangan kunci bahu kalau di sini namanya. Kalau kunci gulo lain lagi. Nah. Oke, nah ini banyak orang yang melihat dia di sini nah. Nah, parkiran banyak nah. Nah, kita coba beli lihat di acara ini, acara apa? Ya kalau nah. Makan dulu, Pian. Nah, ini acaranya apa namanya? Aruh Wen Maatur Dahar. Nah, itu apa maksudnya? Kada tahu pang kita dah. Kita boleh lihat dulu lah. Lah, ada apa di sini? Ya kalau nah, ini ada berbagai macam pusaka senjata. Nah ini berbagai macam pusaka senjata khas Kalimantan kan nih. Nah, ada juga laong. Nah, laong. Nah, ke acaranya bahasanya pelestarian senjata pusaka Kalimantan. Nah,
acara malam ini adalah Maatur Dahar atau memandiakan senjata-senjata pusaka. Nah, yang digelar oleh Pelestari Senjata Pusaka Kalimantan. Nah, jadi kegiatan ini setiap tahun digelar memandiakan senjata-senjata pusaka. Nah, jadi setiap orang yang tergabung lawan komunitas ini boleh datang membawa senjatanya masing-masing. Senjata pusaka masing-masing, jumlahnya terserah. Anda kang sabuting, sabilah, dua bilah, nah 100 bilah pun kawa, nah boleh. Nah, jadi datang aja ke sini untuk bersama-sama memandiakan benda pusaka atau senjata pusaka yang dimiliki. Nah, ini kegiatannya setahun sekali. Nah, kebetulan tahun ini ada di sini di Makam Sultan Suryansah. Nah, jadi setiap anggota komunitas ini boleh membawa senjatanya ke sini. Nah, ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya Kalimantan. Nah, jadi salah satunya adalah ini. Ada ribuan senjata malam ini yang ditampilkan atau yang dibawa oleh peserta. Nah, jumlahnya lah macam-macam nih senjatanya. Nah, Pak Aceh ini kata tahu juga ada senjata-senjatanya nih. Mulai dari parang, mandau, keris, nah sampai tombak pinannya juga. Nah, banyak banget senjatanya di sini lah. Awan juga yang datang ini kada hanya dari Kalimantan Selatan aja, tapi juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, nah juga datang. Nah, karena ini acara tahunan. Nah, sedikit jelaskan tentang kegiatan malam ini apa nih? Alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan Maturi Dahar. Nah, yang insya Allah kita laksanakan terus di setiap tahun. Nah, untuk memperingati haul jama Pangeran Sultan Suryansah, dan kita sagan bebersih-bersih wasi pusaka. Nah, terkhususnya menjamas pusaka kegiatan kita malam hari ini. Ini yang hendak umpat beberasi ini apa syaratnya kayak Pak? Artinya yang hendak umpat beberasi, nah itu lah yang bingung. Jadi apa yang beberasi? Ada nggak lah? Artinya kan ada tadi kan mau ada pusaka tadi, nah ada. Syaratnya satu bisi pusaka. Nah, kalau yang ada pusaka kita kada kok beberasi. Nah, ngarannya mau berisi pusaka tadi deh. Syaratnya bisa masuk di komunitas kita, nah Pelestari Senjata Pusaka Kalimantan, dan bisa juga berhadir di acara-acara Aruh Queen kayak ini di Maturi Dahar. Nah, agar kiranya yang belum tahu apa itu Maturi Dahar, beberapa pusaka, bisa belajar di sini. Ini umum aja, artinya seluruh Kalimantan kah, Kalimantan Selatan kah, atau kayak apa nih? Alhamdulillah ini umum, dan komunitas Pelestari Senjata Pusaka Kalimantan ini yang hadir ini insya Allah seluruh Kalimantan. Nah, ada Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltara, insya Allah. Senjata yang tadi yang banyak itu terdeteksi berapa banyak, ada kalau dihitung atau kira-kira berapa, atau terdaftar kan sebelum acara tuh saya daftar si A berapa? Diperkirakan kurang lebih dari 500 ya. Nah, kemungkinan 1 jutaan lebih. Dikarenakan satu orang itu sudah membawa senjata itu kemungkinan lebih, ada yang 100, ada yang 200. Jadi bebas dia membawa senjata lah. Insyaallah bebas. Nah, ini senjata yang paling tuha adalah di sini apa kaitannya? Ada. Nah, alhamdulillah kita pamerkan senjata paling tua tadi, seperti keris dari Kesultanan, ada juga parang bungkul, ada jenis lais, ada juga nabur dari Kesultanan Banjar, yang alhamdulillah masih kita jaga, kita rawat, yang masih bisa dilihat oleh anak cucu. Umurnya berapa tahun kira-kira? Diperkirakan sudah beberapa ratus tahun gitu. Kan ada yang pastinya belum ada. Iya. Mungkin di waktu zaman kerajaan perang-perang Belanda waktu itu. Nah, selain daripada artinya membersihi pusaka, tujuannya ini apa nih tujuan kegiatan? Tujuan kita kegiatan ini salah satunya untuk merakatkan para pelestari atau pecinta
senjata atau pusaka di seluruh Kalimantan ini, biar kiranya kita bisa bertetamuan menjalin tali silaturahmi persaudaraan bakula kekeluargaan antar pecinta dan pelestari pusaka di Kalimantan ini. Dan salah satunya juga kita hendak melestarikan seni budaya peninggalan leluhur atau pedatuan kita yang mulai dahulu sudah ada, agar kiranya kada ditelan oleh zaman dan anak cucu kita generasi muda tahu inilah jenis-jenis senjata pusaka kita, seperti itu. Yang ada tadi apa jenisnya yang ada tadi banyak tadi kira-kira? Contohnya ada kris, parang ranting, ada parang okul, lubuk, kabur tadi lah, ada gantung, buat badik ada juga tadi badik. dan masih banyak lagi pusaka-pusaka. Ya, artinya untuk memperkenalkan kepada generasi muda lah, generasi mendatang bahwa ada senjata khas Kalimantan lah. Apa namanya? Oh, hubungannya dengan kerajaan Banjar tadi bang, kayak apa maksudnya nih, ada artian apakah ini bagian daripada ritual dari kerajaan Banjar atau memang komunitas orangnya? Itu salah satu bagian dari ritual-ritual yang dahulu diturunkan oleh mulai zaman kerajaan dulu di Kesultanan Banjar dulu. Itu Kalau yang ini tahun keberapa nih yang menggawi ini? Ada udah beberapa tahun. Dan kita pun kada di sini aja. Biasanya ada acara-acara kita bisa mengacarakan jamasan pusaka Maturidahan lainnya. Di bulan apa biasanya Kak? Bulan 1 Suro biasanya kan, 1 Suro, 1 Muharram. satu Muharram. Ya, 1 Muharram. Tiap tahun tuh biasanya kami adakan kadang di Kalsel, kadang di Kalteng. Oh, jadi kada harus di Kalimantan Selatan nih lah, walaupun memang kerajaan Banjarnya di sini ya kalau. Di Kaltim ada juga di Kaltim, juga kan orang-orang Banjar yang merantau ke sana kan. Terakhir pesan kesan generasi muda terkait dengan budaya, khususnya budaya inilah senjata-senjata Kalimantan ya. Pian dulu hanya dulu. Pesan-pesan ulun, marilah jangan supan, biar orang bareng jangan malu untuk pengen tahu di seni budaya kita, terkhususnya di pelestarian atau pecinta pusaka ini, biar kita tahu loh, ini loh pusaka kita, dan kita harus bangga, ini loh senjata pusaka kita Kalimantan yang saat ini sampai sekarang kita lestarikan, biar agar kiranya generasi-generasi selanjutnya tahu inilah senjata-senjata pusaka kita. Bahkan kalau bisa jangan fokus untuk di seni budaya di senjata. Kita banyak di budaya Banjar ini ada budaya kuntau, ada japin, ada kuda gepang. Itu untuk pesan-pesan generasi muda, cari tahulah itu, dan banggalah dengan seni budaya kita sendiri. Pesan-pesan ulun untuk generasi muda, boleh kita ikuti zaman modern, tapi jangan pernah kita tinggalkan budaya kita leluhur, karena itulah salah satu jati diri kita sebagai orang Banjar. Nah, kalau anak muda tadi belajar atau apa kemana nih? Bisa kita masuk komunitas kita, belajar sedikit di pelestari senjata pusaka Kalimantan, bisa ada di ada sekretariatnya di mana atau ada nomor kontaknya? Iya, ada di spanduk nanti. Oh, ada di Spanduk. Perkenalkan diri dulu, Bian dari mana kan untuk mengikuti kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Anwari. Ulun dari Ormas Itah Uluh Bakumpai IUB. Jadi tanggapan kita malam ini, acara kita luar biasa. Luar biasanya sekali setahun kita berkumpul dari segala penjuru. Jadi kita orang Banjar dan kami orang Bakumpai satu. Jadi antar Banjar dengan Bakumpai itu hal yang tidak bisa dipisahkan, baik dari segi sejarah maupun dalam keseharian dari dulu hingga kini.
Jadi Banjar, Bakumpai itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi acara kita malam ini alhamdulillah wa syukurillah, insyaallah tahun kena akan lebih meriah lagi, akan lebih luas lagi. Gitu. Nah, jadi tadi Bu Bonpin membawa senjata juga ke sini. Ada banyak anggota kita juga yang membawa senjata-senjata kita, senjata pusaka. Termasuk tadi yang diberikan sebagai cenderamata tadi, itu adalah senjata ngarannya Raja Tumpang. Jadi Raja Tumpang itu khas suku Bakumpai. Makanya di Batola itu ada tugu pagan Bakumpai, di mana tugu itu ada genggaman memegang Raja Tumpang. Jadi Raja Tumpang itu memiliki dua filosofis. Jadi filosofis nama dan filosofis bentuk. Ini Raja Tumpang lah. Raja Tumpang ini kita ambil dulu dari luar. Dari luar ini ada hulunya, ada kumpangnya. Amun bahasa kami Bakumpai itu ini ngarannya pulang. Yang ini kumpang. Jadi kenapa pulang dan kumpang ini batangkup? Kada basulum. Ini filosofisnya bahwa kita orang Bakumpai dan ini ada orang Banjar. Jadi Banjar dan Bakumpai itu kada baangkat, kada batindih, basangkuk. Jadi kada basulum. Jadi ini orisinil ini kada basulum. Nah, itu dari luar. Libah itu dari dalam. Bilah wasinya. Ini bentuknya asli pakam Bakumpai. Jadi pakam Bakumpai ini kalau Raja Tumpang itu kita ambil dari ujung dulu lah. Ujung itu ada sedikit bungkuk. Itu kalau bahasa Bakumpai ngarnya sungkep. Sungkep itu filosofisnya adalah tawaduk. Rendah diri, selalu menunduk. Selalu menunduk. Libah itu tengahnya. Kenapa maka matanya dua? Belakangnya landap, mukanya landap. Itu kewaspadaan. Artinya kita siap menghadapi baik yang dari belakang maupun dari depan. Jadi muka belakang kita siap. Nah itu filosofis senjata. Kemudian filosofis nama. Kenapa ngaranya jadi Raja Tumpang? Raja Tumpang itu ada dua kata, Raja dan Tumpang. Raja itu kalau dalam bahasa Bakumpai sama dengan bahasa Banjar. Raja itu artinya ahli. Misal Raja Dangdut, ahli berdangdut. Raja tinggi, orangnya liwar tinggi. Jadi artinya raja itu ahlinya. Libah itu tumpang. Tumpang itu artinya baba baik. Barang nang kada baik dibaikakan, barang nang siwah diluruskan, dibujurakan. Jadi Raja Tumpang itu artinya raja baba baik. Raja baba baik. Jadi itu filosofis nama pertama. Filosofis nama kedua Raja Tumpang itu adalah bukti bahwa raja-raja Banjar dulu pernah datang ke kita menumpang hidup, menumpang perlindungan dalam segala bentuk dalam menghadapi penjajah Belanda. Jadi artinya dalam sejarah memang Raja Banjar pernah datang ke kita menumpang dan meminta perlindungan suaka. Nah jadi disitulah letaknya. Jadi Bakumpai dengan Banjar itu kada bisa dipisahkan. Sarantang seruntung. Kayak itu juga dengan seni budaya. Apa-apa yang menjadi seni budaya Bakumpai, seni budaya Banjar itu otomatis menjadi seni budaya Bakumpai. Tapi Bakumpai seorang ada memiliki seni budaya yang kada dimiliki oleh Banjar. Jadi ada banyak. Misal seni budaya apa aja ampun Banjar, misalkan hadrah dan lain sebagainya, kita pun memiliki seni budaya itu. Tapi misalnya ada seni budaya asli yang kada dimiliki oleh orang Banjar, kita orang Banjar, misalnya badewa, menyampir, itu kada ada. Nah jadi artinya Bakumpai ini unik. Uniknya apa? Antara Banjar dengan Bakumpai itu satu padu. Tapi Banjar dan Bakumpai itu Bakumpai menjadikan menjembatani
antara kita orang Banjar dengan suku-suku Dayak pendalaman. Jadi kita orang Bakumpai menjembataninya. Makanya hiduplah seni budaya Banjar itu, dan segala hukum-hukum kerajaan berlaku juga di pendalaman. Jadi bila pian tatamu hulunya kayak ini, kurang lebih ini artinya hulu Selak Beruk. Selak Beruk nih. Selak Beruk. Ini Mandau berarti nih. Mandau, Selak Beruk. Bilahnya, tapi ampurnya ini ada begegala nih. Nah, hanyar bano dibersihi. Tapi bilahnya kada pakam. Iya, bilahnya kada pakam Bakumpai. Nah, unsur-unsur Jepian tadi apa-apa selain kumpang apa yang ini apa-apa? Iya. Saya pasang pulang ini. Iya. Mana ada yang kayak tangan. Ini ngarannya pulang. Ya, pulang. Pulang tuh bila bahasa Banjar artinya hulu. Libah itu pulang ini supaya kada pecah. Ini ada selot. Simpei. Kalau simpei ke sini. Ini selot. Libah itu ada sulat. Iya. Sulat ini bisa juga sambatannya KTP. KTP. Nah, libah itu ada kumpang. Libah kumpang tuh ada tampuset. Tampuset ini antara simpe dengan tampuset beda. Kalau tampuset itu ada seni anyamnya, tapi bilainya simpai polos. Nggih. Libah itu ada belawit. Libah belawit ada kait belawit. Nah, libah itu ada langgei. Bisa juga sambatannya puei. Nah, jadi fungsi puei ini macam-macam, pakai beraut-raut bisa, pakai apa aja serba bisa, pakai menyang iwak kah, apakah. Tapi fungsi bila di lapangan, bila ininya keluar, orang masuk ininya menghadang. Dan Mandau ini unik. Kira-kira di dunia ini senjata Mandau ini paling unik. Kenapa jadi paling unik? Kayaknya bila dicabut tuh matanya terbalik. Nah, coba contohnya lah, bila dicabut tuh. Nah, terbalik matanya. Ada filosofisnya juga. Kenapa jadi matanya terbalik? Artinya apa? Kami cinta damai, tapi jangan dipaksa. Jadi kenapa semuaan Mandau itu dicabut pasti terbalik? Filosofisnya kami cinta damai, kami kada hendak kelahi, tapi jangan dipaksa. Itu artinya. Nah, ini sebenarnya Mandau suku Dayak berarti Semuaan Mandau. Sebab Mandau itu pada dasarnya lain senjata tempur, tapi senjata identitas. Kalau senjata tempurnya itu pada dasarnya ngarannya dohong. Dohong itu menimpas bisa, merawis bisa, meriwas bisa, mencucuk bisa, menumbak iya, mencincang bisa juga. Jadi bentuk potongannya itu memang cocok untuk datang mulai mana aja gitu. Jadi wasinya tuh kayak itu. Jadi kayak itu Mandau. Jadi semuaan Mandau suku Dayak itu pasti terbalik. Nah, bila senjata orang kan, bila dicabut tuh matanya udah menghantam. Ini kada mau. Nggih, kada maunya menghantam. Terbalik terus matanya, belukuknya terus nang keluar. Itu uniknya suku Dayak tuh itu. Nah, ini ukiran-ukirannya tadi Jepian berbeda lah antara satu. Iya, ukiran tuh berbeda, dan ukiran itu ada sambatannya masing-masing.
Seharusnya bilainya kayak ini kada bokir. Sebab ini selak berok nih polos, kada bokir. Bilainya bokir nih sudah mengandalkan seni, tidak lagi mengandalkan daya tempurnya. Nggih, harusnya bila kasih kayak ini, ininya kada boleh bokir juga. Nggih. Nah itu Pak. Nah coba ambil parang nang itu. Nah ini kan parang ini bila dicabut matanya sudah menungkih. Lain nang itu tadi. Bila dicabut tak kayak itu. Terbalik. Nah nang ini nih kira-kira ngarnya tuh kamu disingkir Bang. Iya, kira-kira lah. Iya, kira-kira kamu disingkir Bang ngarnya nang ini nih. Iya, cuma ini bagi 5 kayaknya nih. Berlebihan lagi nih. Biasa kan khas kita Banjar tuh bagi 4. Di mana Ben bisa melihat ini 5, 4? Ini 5 bagian. Tatak 5. Pancungnya nih nah. Skalanya tuh nah. Baginya tuh bagi 5 kelihatannya pun orang nih. Bilanya khas Banjar tuh bagi 4 aja. Bila bakumpai bagi talo. Jadi ini. Nah orang mula senjata ini baik senjata mandau apapun ini ada ritual tersendiri kah atau kayak? Sebujurnya ada. Ritual-ritualnya tertentu itu ritual nang ampun wasi lawan ritual nang mencatuk. Kalau untuk ritual nang mencatuk pian betakon lawan pemuda. Tuh ada pemuda nih. Nah, itu tukang catuk tuh pemuda tuh ada ritual-ritualnya. Sebab saban catukan itu sebujurnya lawan pahinakan lawan nang di dalam mumpati. Iya. jadi kayak itulah kira-kira. Nggih. Tahu syutingnya tuh Bang, apa nang itu syuting tuh? Nice. Nah ini lais lah. Tapi bila kita lihat dari luar, sabrataannya nih bentuknya nabur. Ya kalau lah. Jadi nabur nih pada dasarnya lain asli ampun kita Kalimantan. Aslinya ampun Portugis. Cuma diadopsi, diterun oleh orang kita, bilahnya dirubah. Jadi nabur itu ampun orang Portugis, nyibaur. Sebujurnya tuh nyibaur, tapi kita kada bisa menyambat. Lalu jadi nabur. Iya, nyebur. Jadi asli bentuk kayak ini nih sebujurnya ampun Portugis. Diterun oleh orang kita. Cuman dengarnya orang kita nih tukang pandainya harat lain lagi lawan ampun bubuhannya kan. Saban catukan lawan hinak lawan segala macam. Nah kesitulah nang tahunnya. Terkait dengan kegiatan malam ini kan salah satu pelestarian budaya nih. Pesan-pesan pian sebagai generasi untuk generasi muda hal ini kayak apa nih? Nah jadi pesan ulun lawan generasi muda, alhamdulillah nih generasi muda kita luar biasa antusias, luar biasa atensinya. Mudah-mudahan ke depan anak muda kita, generasi muda kita kada kehilangan jati diri. Hidup Banjar, hidup Bakumpai satu padu. Ya. Terima kasih. Siap. Cabut. Nah, sampai di sini dulu lah kita malam ini melihat prosesi mengaturi dahar atau beberasi senjata pusaka Kalimantan yang digelar di muka makam Sultan Suryansah, Koin Utara, Banjarmasin. Tuh, lagi lah. Nah, jadi ini kegiatan ini digelar setahun sekali oleh Bubuhan Pusaka Kalimantan tadi. Itulah.
Nah, terima kasih yang sudah menjanaki menonton video ulun sampai habis. Nah, terima kasih juga yang sudah artinya membantu like, mengkomen, men-share video-video Pakacil Didin lah. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita sehatan aja berataan, mudah-mudahan kita berajakan aja berataan. Nah, mudah-mudahan budaya Banjar juga tetap terjaga dan lestari. Nah, ya kah? Nah, bagi bebuhan pian nang tahu kisah ini atau nang bubuhan komunitas ini, komen, nah bantu komen, bantu berkisah apa nang artinya nang bubuhan pian tahu bagi pengalaman lah. Nah, sekali lagi terima kasih. Nah, Pakacil Didin akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakacil Didin, balalah terus.